Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang membahas distributed system, system modularity, soft modularity versus unfolded modularity, layering and hierarchy dengan anggota Muhammad Rafiata Sauki dengan NIM akhiran 059, Muhammad Faisal Adha dengan NIM akhiran 057, saya sendiri Ahmad Al-Fairi dengan NIM akhiran 039. Sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan komputer yang saling terhubung dan bekerja lewat jaringan dan middleware sehingga terlihat seperti satu sistem bagi pengguna. Middleware dalam sistem terdistribusi harus mendukung beberapa transparansi seperti di bawah ini, yaitu yang satu, akses. Mengakses objek informasi lokal dan remote dengan cara yang sama. Lokasi, yang mengakses objek tanpa mengetahui lokasinya. Konkurensi, berbagi objek tanpa gangguan antar proses. Replikasi, menggunakan beberapa salinan objek untuk meningkatkan andalan. Dan kegagalan, menyembunyikan kesalahan agar tidak mengganggu pengguna. Migrasi, memindahkan objek tanpa mempengaruhi operasi. Kinerja, menyesuaikan sistem berdasarkan beban kerja. Skalabilitas, memperbesar sistem tanpa mengubah struktur atau aplikasinya. Pengertian modularitas. Modularitas adalah pembagian sistem menjadi modul dengan fungsi jelas, memudahkan pemeliharaan, mempercepat pengembangan, dan mendukung inovasi tanpa mengubah sistem utama. Prinsip modularitas dalam pengembangan perangkat lunak meliputi penyembunyian informasi. Penggunaan modul tidak perlu mengerti cara kerja internalnya. Lalu yang kedua, perilaku tetap. Fungsi modul tetap sama dimanapun digunakannya. Ketiga, generasi data. Modul dapat menerima berbagai jenis data. Kelima, konstruksi rekursif. Modul dapat digunakan untuk membangun sistem yang besar. Manajemen sumber daya sistem. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan oleh sistem, bukan modul individu. Penerapan modularitas dalam sistem terdistribusi. Middleware. Layanan seperti RPC memungkinkan fungsi dipanggil antar sistem seolah satu lingkungan. Microservice membagi sistem jadi layanan kecil yang terhubung lewat API. Virtualisasi dan kontainer Docker atau sejenisnya Docker atau Kubernetes memudahkan deployment tanpa tergantung infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faisal. Oke, selanjutnya dari subbab 4.8 yang judulnya soft modularity versus enforced modularity. Yang pertama itu pengertian soft modularity. Soft modularity adalah pembagian program ke dalam modul-modul yang berkomunikasi melalui share memory atau pemanggilan prosedur. Nah, si konsep ini tuh nyembunyiin detail implementasi modul yang memungkinkan pengembangan independen, penggantian modul dengan versi yang lebih efisien tanpa mengubah tampilan antarmuka serta memungkinkan pengguna berbagai sehingga memungkinkan pengguna memakai berbagai bahasa pemrograman. Dan untuk karakteristiknya sendiri dari modularity yaitu yang pertama itu fleksibel dalam komunikasi antar modul, yang kedua itu lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan atau ekspansi sistem, dan yang ketiga yaitu cocok untuk sistem yang membutuhkan pengembangan cepat seperti aplikasi startup atau prototype. Nah, selanjutnya yaitu pengertian tentang enforced modularity. Untuk enforced modularity sendiri adalah konsep modularitas yang dimana modul hanya dapat berinteraksi melalui pertukaran pesan, seperti paradigma client dan server. Dan pendekatan ini menciptakan desain yang lebih kuat karena client dan server adalah modul independen yang dapat mengalami kegagalan tanpa mengalami
tanpa saling mempengaruhi. Dan untuk karakteristik enforced modularity sendiri, yaitu yang pertama lebih aman karena membatasi akses antar modul. Yang kedua itu stabilitas lebih tinggi karena perubahan dalam satu modul tidak mempengaruhi yang lain. Dan yang ketiga itu cocok untuk sistem yang memerlukan ketahanan tinggi seperti sistem perbankan atau cloud computing. Nah, untuk selanjutnya itu perbedaan antara soft modularity dan enforced modularity. Dari berbagai aspek, yang pertama definisi soft modularity sendiri, yaitu membagi program menjadi modul yang berkomunikasi menggunakan shared memory atau prosedur cells. Untuk enforced modularity sendiri, definisinya itu modul yang dipisahkan dan hanya dapat berkomunikasi melalui pertukaran pesan. Nah, untuk soft modularity sendiri, implementasinya itu berupa modul dapat saling memanggil fungsi secara langsung dalam satu ruang alamat. Sedangkan enforced modularity yaitu modul yang berkomunikasi melalui jaringan yang menggunakan protokol seperti HTTP, RPC, atau gRPC. Dan untuk keamanannya sendiri dari soft modularity yaitu lebih rentan terhadap kesalahan memori seperti penyalahgunaan stack dan konflik nama. Sedangkan pada enforced modularity yaitu bisa lebih aman dikarenakan komunikasi antar modulnya dilakukan dengan protokol pesan yang terstruktur. Dan fleksibilitasnya sendiri dari soft modularity yaitu lebih fleksibel dalam pengembangan dan integrasi modal baru. Sedangkan untuk enforced modularity lebih kaku karena komunikasi antar modul harus mengikuti aturan yang ketat. Selanjutnya untuk efisiensinya sendiri, soft modularity bisa lebih cepat dikarenakan tidak adanya latensi jaringan, tetapi dapat terjadi overhead dalam manajemen memori. Dan untuk enforced modularity, uh, efisiensinya itu lebih lambat dikarenakan ada latensi dari antar device berkomunikasinya, tetapi memungkinkan penskalaan sistem yang lebih baik. Nah, untuk aspek selanjutnya yaitu pada debugging, pada soft modularity bisa lebih sulit dikarenakan modul berbagi ruang memori dan kesalahan dapat sulit dilacak. Dan untuk enforced modularity, debuggingnya itu bisa lebih mudah dikarenakan modul bekerja secara terpisah dan kesalahan tidak menyebar ke seluruh sistem. Nah, untuk ketahanan terhadap kegagalan pada soft modularity, jika ada satu modul yang mengalami kesalahan, crash, atau infinite loop, dapat mengaruhi seluruh sistem dalam satu sistem yang sama. Sedangkan pada enforced modularity, jika satu modul gagal, modul lain tetap dapat berjalan tanpa terpengaruh. Nah, untuk contoh penggunaan sendiri pada soft modularity yaitu sistem monolitik, di mana aplikasi berbasis bahasa pemrograman yang sama, sistem yang membutuhkan eksekusi dengan cepat tanpa latensi jaringan. Untuk enforced modularity sendiri yaitu digunakan pada sistem client server, microservice, aplikasi berbasis cloud, dan REST API. Sekian dari saya, akan dilanjutkan kepada Raffi. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang layering dan hierarki. Nah, layering dan hierarki telah lama ditetapkan bahkan dalam sistem sosial seperti Varta. Dalam dunia teknologi, konsep ini digunakan untuk mengorganisir sistem agar lebih mudah dipahami dan dikelola. Layering membagi sistem menjadi beberapa lapisan yang memiliki fungsi spesifik, sedangkan hierarki menyusun lapisan-lapisan tersebut dalam struktur yang jelas. Nah, dalam komunikasi komputer, layering membantu dalam membagi tugas menjadi beberapa tingkat yang lebih sederhana. Setiap lapisan hanya berkomunikasi dengan lapisan yang berada di atas atau di bawahnya, sehingga sistem menjadi lebih modular dan fleksibel. Hierarki juga mempermudah proses debugging, perawatan, dan pengembangan karena setiap bagian sistem memiliki perannya masing-masing. Nah, adapun layering dalam komunikasi HTTP. Layering dalam komunikasi client-server sangat penting dalam memastikan bahwa data dikirim dan diterima dengan efisien. Pada gambar ini, terlihat bagaimana sebuah browser berkomunikasi dengan web server melalui beberapa tahap. Nah, yang pertama adalah tahap TCP connection, yang tujuannya untuk membentuk koneksi yang stabil sebelum data dikirim. Kemudian ada pengiriman HTTP request, yang merupakan bagian dari layer application yang digunakan untuk meminta halaman web atau data. Nah, kemudian yang ketiga adalah server residence time. Server ini memproses permintaan dan residence ini disebut sebagai waktu. Kemudian ada data transmission, di mana server ini mengirimkan data. Transmisi ini melewati semua layer dari application, transport, network, data link, dan physical. Kemudian ada HTTP request tambahan. Setelah HTML diterima, browser menyadari bahwa ia butuh gambaran. Nah, maka browser mengirim HTTP request kedua.
Kemudian yang keenam adalah server residence, di mana server mengambil gambar dari disk atau cache. Kemudian yang ketujuh adalah server transmission, di mana gambar dikirim kembali ke browser. Kemudian ada model komunikasi client server dan proxy. Komunikasi client server dapat berlangsung dalam beberapa cara, baik secara langsung maupun melalui proxy. Dalam model dasar, browser sebagai HTTP client mengirimkan request langsung ke HTTP server melalui port TCP/80. Lalu, server memberikan respon kembali ke klien. Namun, dalam beberapa kasus, proxy digunakan sebagai lapisan tambahan di antara klien dan server. Proxy bertindak sebagai perantara yang menerima request dari klien, lalu meneruskannya ke server yang sesuai. Setelah mendapatkan respon dari server, proxy akan mengirimkan data kembali ke klien. Kemudian ada HTTP tunneling. Dalam beberapa situasi, komunikasi langsung atau melalui proxy mungkin tidak memungkinkan, terutama dalam jaringan yang memiliki pembatasan ketat. Untuk mengatasi hal tersebut, HTTP tunneling digunakan untuk memungkinkan komunikasi melewati firewall atau jaringan yang dibatasi. Tunneling bekerja dengan memukus protokol komunikasi lain dalam HTTP, sehingga request yang dikirimkan dapat melewati firewall tanpa terdeteksi sebagai lalu lintas terlarang. Cara ini sering digunakan untuk mengakses layanan yang diblokir atau untuk meningkatkan keamanan dengan menyembunyikan data asli dalam lapisan HTTP. Terima kasih, begitu saja yang dapat kami sampaikan.